Ya, membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam untuk bisa menaklukkan api di Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. 65 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Bagaimana api bisa menghanguskan seluruh gedung utama Kejaksaan? Sudah hadir di Mata Najwa Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Hadir Bapak, saya mengundang Pak Satria Gunawan yang akrab disapa Pak Billy. Selamat malam Pak Billy. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak. Sama-sama. Saya juga terhubung dari luar dengan Ibu Fatma Lestari, pakar Fire Safety dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam Bu Fatma. Selamat malam Mbak Nana. Baik, jadi di bagian ini saya akan bicara khusus soal apa yang terjadi, cerita di balik cerita. Sebelumnya kita akan tampilkan video kebakaran yang kami peroleh dari teman-teman Gulkarmat. Ini video yang kita bisa saksikan betapa dahsyatnya api di Kejaksaan Agung. Di TKP 65 kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1. Ya, terima kasih atas video itu Pak Billy. Jadi persisnya Anda dan teman-teman mendapatkan info dari orang yang datang justru ke markas. Betul. Jadi pertama kita dapat berita terjadinya kebakaran itu dari warga yang datang ke pos terdekat, yaitu pos Kebayoran Baru, tepatnya sekitar jam 7:10. Kemudian langsung kita luncurkan 4 unit dan pada saat di TKP sudah ada 3 selasar dari gedung utama Kejaksaan Agung sisi sebelah utara itu sudah terbakar. Nah itu langsung kita tambahkan lagi unit. Nah terakhir sampai dengan 65 unit dengan jumlah personil sekitar 325 orang. Apa kesulitannya sehingga bisa hampir 11 jam baru bisa dipadamkan Pak? Ya, pertama kaitannya dengan kondisi bangunan. Kondisi bangunan itu jauh dari jalan dan itu akses untuk masuk kendaraan pemadam juga tidak tersedia. Nah, itu menjadi kendala kami. Kemudian bangunannya pun memang bangunan sudah tua dengan bahan material yang mudah terbakar. Nah, itu menjadi kendala bagi kami untuk mempercepat proses pemadaman. Apakah di dalam ada alat-alat pemadam yang sempat berfungsi atau sama sekali tidak ada? Nah, pada saat itu sudah terbakar, jadi mungkin kita akan lihat nanti hasil forensik dari kepolisian seperti apa. Jadi, tapi ketika kemudian masuk ke dalam, itu titik api dimula memang dari lantai 6 dan cepat sekali menjalar ke titik-titik yang lain, itu karena kondisi gedung ya tadi Anda katakan? Betul, jadi pada saat jam tepatnya sekitar jam 7:10 itu sampai dengan jam 12, kita bisa mengantisipasi, melokalisir setengah gedung utama Kejaksaan Agung itu. Hanya pas jam 1 tepatnya, itu flashover terjadi di lantai 6, kemudian merambat sampai ke sisi selatan gedung Kejaksaan Agung. Apa itu istilahnya Pak, flashover itu? Flashover itu ada pengaruh dari pengaruh asap yang bisa mengakibatkan panas, nah itu juga merembet sampai ke sebelah sisi selatan gedung Kejaksaan Agung. Dari pengalaman Anda memadamkan kebakaran, ini termasuk yang besar Pak? Besar, termasuk besar. Ini karena satu gedung ada 6 lantai, memanjang, areanya cukup luas dan itu juga cukup besar. Oke, saya ingin ke Bu Fatma. Bu Fatma, apa yang Anda lihat dari peristiwa terjadinya kebakaran ini? Anda sebagai fire safety, karena kan masyarakat banyak bertanya-tanya dan sebagainya. Kalau dari pakar, apa yang harus kita cermati kalau melihat kebakaran sebesar ini, Ibu? Ya, dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa tidak bekerjanya sistem proteksi kebakaran gedung. Karena apabila sistem proteksi kebakaran gedung bekerja, maka ketika terjadi api itu akan langsung dipadamkan oleh sprinkler yang ada di dalam gedung. Dan tidak akan merambat begitu melebar dan begitu cepat api berkobar. Gitu. Oke, saya ingin ke Pak Hari kalau begitu. Pak Hari, sistem proteksi yang bisa mendeteksi dan sebagainya, seberapa siap sih Pak gedung Kejaksaan Agung? Ini kan gedung vital ya Pak? Ya, jadi begini Mbak Nana, perlu kami gambarkan terlebih dahulu bahwa kalau disebut bara di markas jaksa, itu kan seolah-olah semua gedung itu terbakar. Jadi saya gambarkan dulu ya area yang ada di sana bahwa tadi disampaikan
ada gedung utama. Di area Kejaksaan Agung itu ada gedung utama yang menghadap ke Jalan Sultan Hasanuddin. Itu ditempati oleh pimpinan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung. Kemudian di lantai 3 dan lantai 4 itu jam intel beserta staf. Lantai 5 dan lantai 6 itu Jaksa Agung Muda Pembinaan beserta staf. Nah, di sebelah selatan gedung kira-kira berjarak sekitar 200 meter dengan batas lapangan sepak bola atau lapangan upacara, itu ada gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ini saya gambarkan supaya nanti kita bisa memahami bahwa di mana tempat beraktivitas penanganan perkara tindak pidana khusus yang dalam hal ini adalah ada tindak pidana korupsi. Kemudian dari gedung utama ini ke belakang, kira-kira berjarak 14 meter, itu gedung yang saya tempati itu Mbak Nana. Gedung Puspenkum. Nah, ini Pak Boyamin, kalau pas lewat pasti saya teriakin mampir Pak gitu. Kemudian di belakangnya gedung utama ini berjarak kira-kira 60 meter itu ada poliklinik. Oke. Tapi yang gedung utamanya yang di depan yang kita lihat itu memang terbakar. Nah, pertanyaannya tadi Pak, apakah memang tidak ada sistem proteksi kebakaran atau yang bisa mendeteksi? Ya. Sepengetahuan saya, karena gedung ini kemarin saya katakan bahwa masuk di kawasan pemugaran, kemarin memang dikatakan ini belum sebagai gedung cagar budaya. Tetapi sudah masuk kawasan pemugaran. Kenapa? Karena ketika kami pengen mempercantik gedung itu di tahun 2018, itu ditegur oleh Dinas Pariwisata. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sehingga ketika dilakukan itu ada berita acara yang ditandatangani oleh pengawas cagar budaya. Oke, pertanyaannya Pak, itu Anda belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari. Apakah ada sistem proteksi itu Pak? Itu saya mau masuk ke sana. Ya, boleh langsung to the point Pak. Ya, tentu di dalam pemeliharaan gedung itu ada proteksi terhadap keamanan gedung itu. Sepanjang yang saya ketahui ada istilahnya APAR Pak ya, APAR di tiap-tiap jarak sekian meter. Kemudian juga yang saya ketahui peringatan dini katakanlah. Nah, sedangkan sprinkler karena tinggi gedung juga ruangan itu saya ketahui cukup tinggi, hanya di beberapa bagian saja. Yang saya tahu ini ya, tapi secara umum saya tidak tahu. Tetapi ada seperti itu. Nah, nanti mungkin dari Pak Damkar yang sudah melakukan itu bisa lebih lengkap lagi. Oke, kita akan break karena kemudian sejauh mana investigasi ini dilakukan? Apakah memang bisa diketahui kalau kebakaran dilakukan dengan sengaja, sabotase, atau itu sulit untuk dideteksi? Kita akan bahas itu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.